Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di seluruh ruang belajar, ayah dan 6 adiknya bingung. Ini membuatnya merasa sedikit di dalam hatinya. Dalam kesannya, ayahnya telah bersikap tenang dan tenang selama bertahun-tahun, dan baru kali ini ayahnya terlihat panik seperti ini. Selain itu, ia juga menemukan bahwa mata adik-adik di sekitarnya terlihat sangat aneh saat ini. Mata mereka gugup, takut, simpatik, dan bahkan berbelas kasih. Jadi dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang terjadi?" Chen Sucipto mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan bertanya dengan hati nurani yang bersalah, "Apakah kamu melihat feed berita?" Zain Sucipto menatap piamannya, dan berkata dengan malu-malu, "Ada masalah apa?" "Aku baru saja mandi. Setelah mencuci, kepala pelayan mengatakan bahwa ayah sedang mencariku, jadi aku bergegas dan bahkan tidak mengambil telepon ponselku." Chen Sucipto menghela nafas dengan ekspresi yang rumit, dan berkata, "Zain Sucipto, ada beberapa hal, kamu harus lebih memahamiku. Aku duduk di posisi ini dan aku benar-benar ingin mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan aku tidak bisa terlalu peduli tentang cinta anak-anakku." Zain Sucipto sedikit terkejut. Dia tidak begitu mengerti mengapa orang tua itu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, nada bicara lelaki tua itu tampak seperti mengakui kesalahannya dan memohon maaf. "Kamu tahu, orang tua itu selalu memperlakukan anak dan cucunya dengan sangat kasar." Pada pertemuan keluarga tersebut, Surya Sucipto, Sandi Sucipto, merasa puas dengan puluhan tamparan dan hampir pingsan oleh ayahnya karena dia berbicara omong kosong di depan orang tua itu dan membuatnya tidak bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang tua itu mengakui kesalahannya kepada anak dan cucunya. Tapi hari ini, kenapa dia mengatakan ini? Chen Sucipto, sesepuh dari keluarga Sucipto, tidak mengakui kesalahannya kepada anak dan cucunya dalam hidupnya. Dia selalu sangat kuat dan memiliki gaya seorang kaisar kuno. Di mata para kaisar kuno, kekuatannya sendiri adalah yang paling penting, dan anak-anaknya tidak akan pernah menjadi yang pertama. Itu sama di matanya. Fondasi keluarga Sucipto, dan posisinya yang tak tergoyahkan sebagai kepala patriark, adalah hal terpenting di matanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan keputusan anak dan cucunya. Namun, kali ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zona Keamanan Nasional Jepang telah menemukan aktivitasnya dengan pasukan bela diri Jepang teratas. Mereka bahkan menemukan identitas asli Raya Sucipto, yang merupakan anak haram Zain Sucipto dan cucunya sendiri. Sekarang, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa Chen Sucipto adalah seorang bajingan kura-kura yang dapat mengorbankan nyawa cucunya kapan saja untuk keuntungannya sendiri. Bagaimanapun, jika ada ayah atau kakek yang melakukan hal seperti itu, anak dan cucunya akan sangat kecewa, bahkan akan menjauh darinya. Oleh karena itu, kakek tua Sucipto sangat jelas dalam hatinya, kejadian ini pasti menyebabkan aku dikesampingkan oleh dunia, dan keluarga Sucipto akan menderita kerugian besar dalam segala aspek. Jika aku tidak menangani pengaruh internal keluarga dengan benar, kepemimpinanku mungkin akan segera kehilangan semua prestise. Bahkan keluarga Sucipto mungkin kewalahan.
Sekarang, ini adalah momen paling kritis bagi keluarga Sucipto. Oleh karena itu, aku harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan mentalitas Zain Sucipto terlebih dahulu. Jika dia tahu bahwa saya mengkhianati putri kandungnya, dan dia tidak bisa berada di level manapun. Jika dia mengerti dan mentolerirku sedikit lebih, maka dia akan memimpin melawanku dalam kemarahan. Kalau begitu, masalah keluarga akan menjadi terlalu besar. Selama aku bisa menstabilkannya, semua orang akan bisa distabilkan. Saat ini, Zain Sucipto belum mengetahui insiden besar apa yang telah terjadi. Jadi dia melihat ke Tuan Tua Sucipto dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Kakek tua Sucipto menghela nafas pelan dan berkata dengan muram, Ini masalah Raya." Zain Sucipto buru-buru bertanya, "Apakah ayah menemukan keberadaan Raya?" Kakek tua Sucipto menggelengkan kepalanya, "Belum, tetap diusahakan, tapi ayah harus meminta maaf kepadamu tentang Raya." "Aku harap kamu bisa memaafkan ayah." Zain Sucipto tidak berharap lelaki tua itu meminta maaf pada dirinya sendiri, dan buru-buru berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Katakan saja jika kamu meninggalkan benda ini, bahkan jika gagal pada akhirnya, saya tidak akan menyalahkannya." Zain Sucipto juga merasa bahwa lelaki tua itu tidak berusaha untuk menyelamatkan Raya Sucipto. Namun, masalah ini sendiri memang sangat sulit, dan kejadian itu terjadi di Jepang, dan keluarga Sucipto berada di luar jangkauan. Jika terjadi kecelakaan dalam proses penyelamatan yang menyebabkan penyelamatan gagal, atau bahkan kematian Raya Sucipto yang tidak menguntungkan, hal itu memang mungkin terjadi. Bisa dimengerti. Kali ini, Tuan Tua Sucipto menghela nafas. "Hei, aku selalu bingung tentang masalah ini. Jika Raya telah melakukan kejahatan di Jepang, ini tidak akan terjadi sama sekali. Masalahnya yang bisa diselesaikan dengan uang." Saat dia berkata, matanya sedikit merah, dan dia tercekat karena malu. "Zain, aku tahu sulit untuk menyelamatkan Raya Sucipto, jadi dia mencapai kesepakatan rahasia dengan pimpinan pasukan bela diri Jepang." Zain Sucipto menjadi terkejut, dan berkata, "Persetujuan apa? Apa yang ayah maksud? Kesepakatan seperti apa? Bagaimana kamu mencapai kesepakatan dengan pasukan bela diri Jepang?" Raya dan 50 lebih master lainnya semuanya ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Tuan Sucipto meratap, "Zain Sucipto, anakku. Aku juga didasarkan pada prinsip memaksimalkan keuntungan, jadi aku ingin bermain-main dengan pasukan bela diri. Nah, di sisi lain, itu juga bisa menstabilkan keluarga Hermawan. Bagaimanapun, semuanya untuk keuntungan keluarga Sucipto." Zain Sucipto tercengang dan tercengang. "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan Raya dan malah melakukan keributan?" Kakek tua Sucipto berkata dengan rasa sakit yang luar biasa, "Aku juga mengalami kesulitan." Zain Su mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata, "Kamu telah membicarakan tentang umpan berita sebelumnya. Jenis umpan berita apa itu?" Kakek tua Sucipto mengedipkan mata pada anak keduanya, Surya Sucipto. Kemudian Surya Sucipto segera menyerahkan teleponnya kepada Zain Sucipto dan berkata, "Saudaraku, kamu baca artikel ini dulu." Zain Sucipto mengambil telepon dan membaca setiap kata dengan cermat. Setelah dia selesai membaca artikel ini, Zain Sucipto hampir saja pergi. Orang tua ini menggunakan putri kandungku sebagai alat tawar-menawar untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang. Apakah pria ini masih bisa disebut manusia? Tidak heran, Lina Hadid tahu tentang masalah Raya Sucipto. Tidak heran dia tiba-tiba ingin menceraikanku. Ternyata semua ini digali oleh Zona Keamanan Nasional Jepang memikirkan fakta bahwa istrinya Lina Hadid dengan tegas melarikan diri dari rumah dan menceraikan dirinya sendiri karena masalah Raya Sucipto. Dikombinasikan dengan pesan petir ini, seluruh emosi Zain Sucipto menjadi sedikit tidak dapat dipertahankan.
Dia memelototi Tuan Tua Sucipto dan dengan marah menegur, "Jika Raya adalah cucumu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tahukah kamu, karena apa yang kamu lakukan, jika hidup dan mati tidak diketahui sebelumnya, Lina Hadid juga telah memintaku untuk bercerai. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa?" Kakek tua Sucipto berkata dengan serius, "Zain Sucipto, biarpun aku tidak melakukan ini, kita tidak bisa menyelamatkan Raya Sucipto." Zain Sucipto mengertakkan gigi dan bertanya, "Tidak mungkin menyelamatkan Raya, jadi haruskah aku menggunakan Raya untuk bertindak? Apakah aku harus menggunakan Raya Sucipto untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.